Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih Tuhan yang ada di online Zoom ini bisa lambaikan tangan. Bisa lambaikan tangan saudara? Iya. Shalom. Sekalipun kita berjumpa melalui online, tetapi kita percaya Roh Kudus hadir dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita percaya sukacitanya, kasihnya dicurahkan buat setiap kita. Mari siapkan hati kita saudara, kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami. Biar senantiasa hati kami bersukacita memiliki Engkau. Amin. Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, perisai kami, gunung batu keselamatan, sumber pengharapan setiap kami. Biar setiap kami pada sore malam hari ini kami bersukacita memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracara penuh atas ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, kita percaya hanya di dalam namanya ada kuasa. Amin. Tepuk tangan sama-sama gereja Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya tepuk tangan sama-sama. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Katakan kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya Yesus sumber pengharapan kita. Yang percaya katakan amin. Katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sambil tepuk tangan katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya, hanya dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya.
nama Yesus ada pengharapan dan kemenangan. Mari nyatakan sama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Yang percaya sorakan haleluya. Kami puji namamu, satu-satunya Tuhan yang benar. Amin. Kota benteng keselamatan kita. Amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Mari katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Ini janjimu Tuhan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kau Tuhan yang setia bagi kami. Thank you Lord. Mari yang percaya katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita percaya dialah Tuhan yang benar. Amin. Tepuk tangan sama-sama saudara, come on. Ini janji Tuhan, Engkau mengangkat tinggi kami di tengah badai sekalipun. Thank you Lord Jesus. Mari dengan iman katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku. Ini janjimu Tuhan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar, katakan. Engkaulah Tuhan yang benar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sampai sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membuktikan kasih setiamu buat setiap kami. Kami hanya dapat bersyukur menyembah Engkau Tuhan.
Hanya Tuhan Yesus yang jadi tempat jawaban setiap kami. Apapun yang kami alami di hari-hari ini Tuhan, di tengah badai kehidupan sekalipun, kami percaya tangan-Mu yang kuat menopang setiap kami. Karena Tuhan Yesus sumber jawaban kami. Thank you Lord. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama nyatakan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Mari biarkan musik saja ke pujian ini. Sembah Tuhan. Oh lama bayar hanya Tuhan Yesus yang menjadi tempat jawaban setiap kami. Kaulah sumber pengharapan kami Yesus. Oh Tuhan, hanya padamu kami berseru. Mari angkat tangan sama-sama, kita nyatakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat hatimu lebih lagi, nyatakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku tak
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kata-kata yang hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. hanya Tuhan Yesus tempat kami berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sekali lagi nyatakan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami. Kau sumber kekuatan, Kau gunung batu keselamatan. Hanya Kau Yesus tempat kami berharap. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Tuhan yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau Tuhan yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Engkau Tuhan yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
terus angkat hatimu lebih lagi, katakan ku sembah Engkau Tuhan yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari lebih lagi katakan ku sembah, ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We sing for you, Lord. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Ada hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Yes Jesus, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat tangan sama-sama, katakan I sing praises to your name. Oh, kami puji namamu Tuhan Yesus, sebab namamu besar dan layak ditinggikan. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. One more time, sing it out. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Oh, hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada dimanapun kami berada saat ini. Bila pengurapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicara atas setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Jadi seorang berkat Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami silakan hamba Tuhan. Ya, shalom, selamat malam semua, selamat sore. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik. Bisa? Oke. Mari sama-sama kita lihat Markus pasal 6 ayat yang ke-45. Markus pasal 6 ayat 45 mulai. Markus pasal 6 ayat 45, Alkitab berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu dia menyuruh orang banyak untuk pulang. Ayat 46. Setelah dia berpisah dari mereka, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, siapa percaya bahwa doa adalah sesuatu yang penting bagi Tuhan Yesus. Dan kalau doa itu penting bagi Tuhan Yesus, kita percaya berarti doa itu juga penting bagi setiap kita yang mengikuti Dia. Nah, saya mencatat paling tidak ada beberapa benefit, ada beberapa keuntungan ketika kita berdoa. Nomor satu, saya percaya bahwa di dalam doa kita menerima jawaban. Dalam doa nomor satu kita menerima jawaban. Dalam doa Anda dan saya menerima jawaban. Anda masih ingat Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10? Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 di sana ada cerita tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah di bait suci. Menarik sekali dalam Kisah Rasul 3 ayat 2, peristiwa itu terjadi, Alkitab berkata, di waktu sembahyang. Jadi mujizat itu terjadi di waktu sembahyang. Kenapa? Sebab waktu sembahyang, waktu berdoa adalah waktu bagi kita untuk menerima jawaban. Kalau Anda butuh pertolongan dari Tuhan, saran saya sebagai hamba Tuhan adalah Anda sembahyang, Anda berdoa. Kalau Anda butuh terobosan dari Tuhan, maka saran saya sebagai hamba Tuhan adalah Anda harus pergi dalam waktu sembahyang. Kalau Anda butuh perlindungan dari Tuhan, maka Anda juga harus datang dalam sembahyang. Sebab dalam doa Anda dan saya menerima jawaban daripada Tuhan. Tetapi nomor dua, saya percaya keuntungan kedua dalam doa adalah di dalam doa Anda dan saya menerima kekuatan. Dalam doa Anda dan saya menerima kekuatan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Filipi 4 ayat 6, Paulus berkata, jangan kamu khawatir, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menarik sekali Filipi 4 ayat 6, Paulus berkata jangan khawatir. Kalau saya tidak boleh khawatir, apa yang harus saya lakukan? Dia berkata, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus berkata jangan khawatir. Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Dia berkata berdoalah. Kenapa dia menyuruh kita berdoa? Sebab kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama, di waktu yang sama. Sekali lagi, kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama, di waktu yang sama. Ketika Anda mulai khawatir, maka Anda akan berhenti berdoa. Tetapi ketika Anda mulai berdoa, maka Anda satu kali akan berhenti untuk khawatir. Amin. Sekali lagi, ketika kita mulai khawatir, maka satu kali kita akan berhenti untuk berdoa. Tetapi sebaliknya kalau kita mulai berdoa, maka satu kali kita akan berhenti untuk khawatir. Sebab kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama, di waktu yang sama. Kenapa? Sebab doa memberi kita kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran. Jadi kalau Anda khawatir, saran saya sebagai hamba Tuhan sekali lagi berdoa. Sebab doa akan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran tersebut. Ketika kita berputus asa, berdoalah. Sebab doa memberi kita kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Ketika Anda menjadi takut, berdoalah. Sebab doa akan memberi kita kekuatan untuk menjadi berani.
Ketika Anda sulit untuk percaya, berdoalah, sebab doa akan memberi kita kekuatan untuk beriman. Ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa, berdoalah, maka doa akan memberi Anda kekuatan untuk melangkah. Doa selalu memberi kita kekuatan. Lukas 22 ayat 31. Tuhan Yesus berkata, Simon, Simon, Lukas 22, 31, Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kemudian ayat 32, Tuhan Yesus berkata, but I pray with you, I pray for you, tetapi aku berdoa untuk kamu. Nah, menarik sekali, Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya, sekalipun Tuhan Yesus bisa buat mujizat, dia tidak buat mujizat hari itu. Sekalipun dia bisa memberi Petrus hikmat, tetapi dia tidak memberi Petrus hikmat hari itu. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukanlah memberi Petrus mujizat, bukanlah memberi Petrus hikmat, tetapi ketika dia tahu Petrus akan melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, dia memberi satu hal, dan satu hal saja. Dia beri apa? Doa. Dia berkata, I pray for you. Lukas 22:32, I pray for you. Dia berkata, aku berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Dia berkata, Petrus, I pray for you. Aku berdoa untuk kamu supaya imanmu kuat. Imanmu tidak menjadi gugur. Imanmu tidak menjadi lemah. Imanmu tetap kuat. Dan kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama, Yesus menguatkan iman Petrus. Bagaimana cara Tuhan Yesus menguatkan iman Petrus? Dengan berdoa. Nah, itu yang saya percaya, bahwa doa memberi kita kekuatan. Doa memberi kita kekuatan. Jadi nomor satu, doa, dalam doa kita menerima jawaban. Nomor dua, dalam doa kita menerima kekuatan. Nomor tiga, saya percaya bahwa dalam doa kita menerima belas kasihan. Sama-sama bilang belas kasihan. Dalam doa Anda dan saya menerima belas kasihan. Masih ingat ketika Bartimeus orang buta di gerbang Yeriko dilewati oleh Tuhan Yesus, dan Bartimeus berkata, apa itu? Dan orang banyak berkata, Yesus lewat. Kemudian dia berkata, Yesus, dia berseru pada Tuhan Yesus, Yesus anak Daud. Ini permintaan dia kepada Yesus. Dia berseru, dia berdoa artinya. Apa yang dia minta? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam doa, nomor tiga, ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Ada dua motivasi utama, ada dua penyebab utama, ada dua pendorong utama Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang. Anda ingat ada dua penyebab utama Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang selama pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi. Apa itu? Nomor satu, dia buat mujizat karena iman seseorang. Yang setuju katakan amin. Dia buat mujizat karena iman seseorang. Itu sebabnya ada kalanya ketika dia buat mujizat, dia berkata, menurut imanmu terjadilah. Anda lihat, dia buat mujizat karena iman orang tersebut. Masih ingat perempuan pendarahan 12 tahun? Tuhan Yesus tidak sadar bahwa perempuan itu ada di situ. Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan kepada perempuan pendarahan 12 tahun di situ. Tuhan Yesus tidak berdoa untuk perempuan pendarahan 12 tahun di situ. Dia tidak tahu perempuan itu ada di situ. Dia tidak tumpang tangan pada perempuan pendarahan 12 tahun di situ. Dia tidak berdoa untuk perempuan pendarahan 12 tahun di situ. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus tidak melakukan semua itu, karena wanita pendarahan 12 tahun ini, kata Alkitab, menjama ujung jubah Yesus dengan iman, maka ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuh Yesus. Dia menjama dengan iman, kesembuhan mujizat terjadi. Nomor satu adalah iman. Tetapi yang kedua, pendorong utama Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang, nomor dua adalah belas kasihan. Sebab ada kalanya beberapa kali dalam Alkitab, sebelum Tuhan Yesus buat mujizat, Alkitab berkata, maka timbullah belas kasihan dalam hidup Yesus, dalam hati Yesus. Belas kasihan adalah salah satu motivasi utama, pendorong utama Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang.
Ketika Anda tidak tahu harus meminta apa pada Tuhan, dalam doa saran saya, minta satu hal, minta belas kasihan. Tuhan berbelas kasihan. Sebab belas kasihan adalah motivasi utama Tuhan Yesus untuk buat mujizat dalam hidup seseorang. Anda ingat Hana, ibu Samuel. Hana berdoa tiap tahun, kata Alkitab, di bait suci untuk meminta anak. Dia berdoa, Tuhan belum jawab. Dia berdoa lagi, Tuhan belum jawab. Dia berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Dan satu kali ketika dia berdoa, Alkitab berkata Allah mengingat Hana. Apa artinya Allah mengingat Hana? Artinya adalah Allah berbelas kasihan kepada Hana. Dalam doa, Anda dan saya menerima satu hal yang luar biasa, yaitu belas kasihan. Nomor satu, dalam doa kita menerima jawaban. Nomor dua, dalam doa kita menerima kekuatan. Nomor tiga, dalam doa kita menerima belas kasihan. Nomor empat, dalam doa saya percaya Roh Kudus bekerja. Di dalam doa, Roh Kudus bekerja. Kisah Rasul 4 ayat 31. Alkitab berkata, maka Tuhan menggoncang tempat di mana mereka berdoa dan penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Kapan mereka rasul-rasul hari itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Kisah Rasul 4. Sederhana, ketika mereka sementara berdoa. Kapan Pentakosta pertama terjadi? Ketika 120 murid sementara berdoa. Anda lihat setiap sejarah revival di seluruh dunia, semua kebangunan rohani selalu dimulai dari ruang doa. Sebab dalam doa, kita percaya Roh Kudus bekerja. Saya jangan salah mengerti dengan saya. Saya percaya kita harus bekerja. Saya percaya ora et labora. Saya percaya kita harus bekerja. Sebab bagi saya, pekerjaan kita adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati kita. Sekali lagi, pekerjaan saya adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Tuhan bisa memberkati kita lewat pemberian orang lain. Ya, Tuhan bisa memberkati kita lewat keberuntungan-keberuntungan dalam hidup kita. Ya, tetapi umumnya ketika Tuhan hendak memberkati seseorang, maka dia selalu memberkati seseorang lewat pekerjaan. Sebab pekerjaan kita adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Alkitab berkata mereka yang tidak bekerja sebaiknya mereka tidak makan. Kenapa Alkitab berkata kalau tidak bekerja jangan makan? Kenapa? Sederhana, sebab pekerjaan adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Sebab di dalam Alkitab kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Masih ingat perumpamaan tentang talenta? Ada 3 hamba. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Dia bekerja, dia mengembalikan 10 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dia bekerja, dia mengembalikan pada tuannya 4 talenta. Sementara hamba yang terakhir hanya diberi 1 talenta. Dia tidak bekerja. Dia tidak melipat gandakan, tidak mengusahakan talenta yang diberi oleh tuannya. Dan oleh sebab itu dia hanya bisa mengembalikan 1 talenta pemberian sang tuan. Ketika sang tuan menerima hamba yang terima 1 talenta, dia terima 1 talenta yang dia beri. Sebab hamba itu tidak mengusahakan talenta yang diberikan oleh sang tuan. Maka kalimat sang tuan jelas sekali dia berkata, hai hamba yang jahat. Dia tidak bilang hamba yang malas, dia bilang hamba yang jahat. Kenapa Tuhan itu berkata kepada hamba terakhir yang tidak bekerja, hai hamba yang jahat? Sederhana, sebab bagi Alkitab, bagi Tuhan, kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Kalau Anda mau terima sesuatu dari Tuhan, maka pekerjaan kita adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Amin, 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 amin. Tetapi saya juga percaya bahwa kita harus berdoa. Kita bukan hanya harus bekerja, tetapi kita harus berdoa. Di dalam doa kita terlihat tidak sementara bekerja.
Tetapi di dalam doa, sekalipun Anda terlihat tidak sementara melakukan apa-apa, tetapi di dalam doa kita percaya Tuhan yang sementara bekerja bagi Anda dan saya. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus sementara bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, kita percaya Roh Kudus bekerja. Nomor satu, dalam doa kita menerima jawaban. Nomor dua, dalam doa kita menerima kekuatan. Nomor tiga, dalam doa kita menerima belas kasihan. Nomor empat, dalam doa Roh Kudus bekerja. Nomor lima, dalam doa Tuhan mengubah kehidupan kita. Doa mengubah kehidupan sang pendoa. Doa, saya percaya, doa mengubah keadaan. Saya percaya dari tadi saya berkata doa memberi jawaban. Doa buat dalam doa kita menerima mujizat. Dalam doa kita menerima kesembuhan. Dalam doa kita menerima terobosan. Dalam doa ada perlindungan. Dalam doa ada pertolongan. Dalam doa ada terobosan yang luar biasa. Dalam doa Roh Kudus bekerja. Saya percaya doa mengubah keadaan. Tetapi saya juga percaya doa bukan hanya mengubah keadaan. Tetapi doa mengubah kita, sang pendoa. Doa mengubah sang pendoa. Anda masih ingat cerita Taman Getsemani? Anda masih ingat cerita Taman Getsemani? Tuhan Yesus mengajak 3 orang murid yang paling dipercaya. Kemudian dia berkata kepada 3 orang murid yang paling dipercaya, tinggallah di sini, berdoalah bersama-sama dengan aku, sebab hatiku mau mati rasanya. Sekedar informasi bagi Anda. Bagi Tuhan Yesus, the partner of prayer itu sesuatu yang sangat penting. Partner doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Lihat sekali lagi, Tuhan Yesus bisa meminta banyak hal dari mereka. Tuhan Yesus bisa meminta mereka membela dia. Tuhan Yesus bisa meminta mereka memberontak bersama-sama dengan dia. Tapi ketika dia memasuki masa tersulit dalam hidupnya, satu hal yang dia minta dari murid-muridnya, dia minta mereka menjadi the partner of prayer. Dan saya percaya salah satu tugas terpenting dari seorang pemimpin rohani, seorang sahabat rohani adalah bersedia menjadi partner of prayer bagi jemaat. Sebagai pemimpin rohani seringkali kita tidak bisa membantu secara finansial. Sebagai pemimpin rohani seringkali kita tidak bisa membantu secara bantuan hukum. Tetapi sebagai pemimpin rohani, sebagai sahabat rekan rohani, Anda dan saya berhak dan harus menjadi partner of prayer dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus berkata, berdoalah bersama-sama dengan aku, hatiku mau mati rasanya. Terus dia berkata, dia maju beberapa langkah ke depan, dia berdoa. Selesai dia berdoa, dia kembali ke tempat di mana 3 orang muridnya berada. Anda masih ingat apa yang terjadi? Mereka tidur. Dan waktu mereka tidur, dia marah pada mereka, dia bangunkan mereka. Dia berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga barang 1 jam saja dengan aku? Kemudian dia marah dan berkata, dasar, kalau saya boleh tambah, dasar, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tolong sekedar mengingatkan Anda dan saya. Roh memang penurut, daging lemah, bukanlah pembenaran terhadap alasan jemaat untuk tidak melakukan disiplin rohani. Sekali lagi, roh penurut, daging lemah, bukanlah pembenaran untuk membenarkan alasan kita ketika kita tidak melakukan disiplin rohani. Maksud saya begini, saya itu sudah dengar jemaat berkali-kali berkata begini, iya Pak, ya Pak Pendeta maaf ya, aduh bangun pagi memang susah banget ya Pak Pendeta ya, aduh mau saat teduh susah banget ya, memang susah bangun pagi Pak Pendeta ya, sebab memang sudah ada ayatnya kan Pak. Nah selalu bilang sudah ada ayatnya. Saya tanya ayat yang mana? Dia bilang itu loh Pak, ayat memang roh penurut tapi daging lemah. Saya bilang, itu bukan ayat pembenaran supaya Anda tidak melakukan disiplin rohani. Roh penurut daging lemah adalah ayat teguran. Kalau saya boleh tambah tadi, saya berkata dasar, jadi dia lagi marah. Roh penurut daging lemah. Dia lagi marah. Bukan kasihan ya, iya ya, saya tahu ya roh penurut. Bukan, dia lagi marah. Itu ayat teguran yang sangat keras. Iya Pak, ya gimana ya, habis ya mau rajin ke gereja, tapi ya gimana ya Pak, roh penurut daging lemah. Itu bukan ayat pembenaran.
Itu ayat teguran. Dia sementara menegur. Singkat cerita, dia bangunkan mereka, dia suruh mereka berdoa, dia maju lagi ke depan, dia berdoa lagi. Singkat cerita selesai, dia kembali, kali kedua mereka tidur lagi, dia bangunkan mereka, dia marah mereka, kemudian dia suruh mereka berdoa. Singkat cerita terakhir, dia maju lagi kali ketiga, dan selesai berdoa, dia kembali pada kali ketiga, dia temukan mereka kembali lagi berdoa. Maaf, mereka sementara tidur. Dan ketika dia melihat mereka tidur untuk kali ketiga, Anda tahu apa yang dia katakan? Dia katakan, tidurlah. Dengan kata lain, dia berkata, beristirahatlah. Kalau saya boleh tambah, saya tahu kamu juga sudah capek, tidurlah. Istirahatlah, sebab toh sebentar lagi pagi akan tiba dan mereka yang akan menyerahkan aku sudah datang. Anda lihat, coba renungkan sebentar. Dari gejolak emosi Yesus yang pertama yang meledak-ledak dengan amarah, roh penurut daging lemah dasar tidak bisa ke kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja. Dari emosi orang yang emosional, tetapi dalam satu rangkaian waktu tertentu tiba-tiba dia menjadi orang yang penuh dengan pengertian. Berkata, tidurlah, istirahatlah. Toh kamu juga capek. Sebentar lagi pagi akan tiba dan mereka yang akan menyerahkan aku sudah tiba. Dari orang yang marah kepada orang yang tiba-tiba bisa memahami penderitaan orang lain. Apa yang membuat emosi Yesus berubah? Jawaban saya sederhana, doa. Doa itu selalu mengubah sesuatu dalam kehidupan pendoa. Anda berkata, saya suka berdoa, tetapi mohon maaf, pelitnya nggak pernah di-courting dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Ada yang salah dengan doa Anda. Anda bilang, saya pendoa. Saya pernah dengar ada satu bapak bilang begini, Pak, saya memang dari dulu sudah begini, Pak. Dari dulu memang pemarah, Pak. Sampai sekarang pemarah. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya juga tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya bilang, itu bukan sebuah kebanggaan. Itu salah. Pemarahnya tidak pernah berkurang. Serakahnya tidak pernah berkurang. Egonya tidak pernah tambah kecil. Murah hatinya tidak pernah tambah besar. Masih berkutat puluhan tahun, terus berkutat dengan kekecewaan demi kekecewaan. Puluhan tahun Anda berdoa, tetapi Anda terus masih berkutat soal mengampuni orang yang bersalah. Berarti ada sesuatu yang salah dengan doa kita. Sebab prayer change the things, but change the one who pray. Sebab doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi doa juga mengubah dia yang berdoa. 2 Korintus 3 ayat 18, Paulus berkata, dan setiap kita mencerminkan kemuliaan Allah. Setiap kita bercermin pada kemuliaan Allah. Apa maksudnya kita bercermin pada kemuliaan Allah? Waktu Anda bercermin, maka yang kita lihat di cermin adalah diri kita sendiri. Tapi Paulus berkata, kali ini kalau engkau berdoa, if you pray, Anda sementara bercermin bukan pada dirimu sendiri, tetapi kepada kemuliaan Allah. Siapa kemuliaan Allah yang dimaksudkan di situ? Kemuliaan Allah yang dimaksudkan di situ adalah Yesus anaknya. Dan Paulus berkata, hasil dari mencerminkan kemuliaan Allah itu sendiri adalah kita semakin dirubah menjadi serupa dengan gambarnya. Siapa anaknya itu? Kepada pribadi yang Anda dan saya bercermin. Jadi ketika Anda berdoa, Anda berjumpa dengan Yesus, Anda bertemu dengan Yesus, Anda bercermin pada Yesus. Dan hasil dari perjumpaan dengan Yesus adalah kita dirubah terus-menerus menurut gambar dan rupa Yesus, Sang Anak. Anda beribadah tapi kalau Anda tidak berubah dari hari lepas hari, Anda berdoa tetapi Anda tidak menjadi semakin serupa dengan Yesus, berarti Anda tidak berjumpa dengan Yesus dalam doa. Anda tidak berjumpa dengan Yesus dalam ibadah. Kalau hari lepas hari kita semakin serupa dengan diri kita sendiri, berarti Anda beribadah pada dirimu sendiri. Egomu adalah Tuhanmu.
Kalau hari lepas hari Anda berdoa dan beribadah, tapi Anda jadi makin jahat, Anda jadi makin kejam, Anda makin sombong, Anda makin licik, Anda makin culas, berarti Anda dalam ibadah tidak berjumpa dengan Yesus, Anda berjumpa dengan setan. Anda sementara menjadikan setan sebagai Tuhan dalam dirimu sendiri. Konsekuensi dari berjumpa dengan Tuhan dalam doa, konsekuensi berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah adalah kita menjadi serupa dengan gambar Yesus, Tuhan yang kita sembah. Nomor satu, doa kita menerima jawaban. Nomor dua, dalam doa kita menerima kekuatan. Nomor tiga, dalam doa kita menerima belas kasihan. Nomor empat, dalam doa Roh Kudus bekerja. Nomor lima, dalam doa kita percaya kita dirubahkan. Dan nomor enam, dalam doa, dari tadi saya sudah katakan, dalam doa kita berjumpa dengan Yesus. Nah, mari kita lihat kisah Markus 6, kembali ke ayat 47, berjumpa dengan Yesus. Markus 6 ayat 47. Mari kita lihat perjumpaan dengan Yesus. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ini yang saya mau Anda lihat, kira-kira jam 3 malam, dia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan dia hendak melewati mereka. Kira-kira jam 3 malam, dia datang, dia berjumpa dengan mereka. Jam 3 malam. Nah, hari ini saya mau bahas sebentar tentang jam 3 malam. Apa makna dari jam 3 malam dalam hal ini? Ini tafsiran saya, semoga Anda setuju. Ini tafsiran saya. Jam 3 malam, menurut saya jam 3 malam adalah ini. Waktu malam adalah waktu yang penuh dengan kejahatan. Waktu malam kami sistem keamanan lingkungan. Jadi mereka sebut itu jam jaga. Ini tafsiran saya. Ada 4 jam jaga. Dalam tradisi Yahudi ada 4 jam jaga. Jam jaga pertama ada pada jam 6 sore, 6 petang sampai jam 9 malam. Itu jam jaga nomor 1. Jam jaga nomor 2 ada pada jam 9 malam sampai jam 12 tengah malam. Jam jaga 3 dari jam 12 tengah malam sampai jam 3 subuh atau 3 malam. Dan jam jaga nomor 4 ada pada jam 3 malam sampai jam 6 pagi. Ketika Markus mencatat jam 3 malam, Yesus datang menjumpai mereka. Yesus datang kepada mereka. Jam 3 malam berarti jam perpindahan, jam transisi, peralihan, jam ganti jaga dari jam jaga ketiga menurut jam jaga keempat. Jam 3 malam adalah perpindahan, shifting. Jam 3 malam adalah peralihan, transition dari jam jaga ketiga menuju jam jaga keempat. Setiap kita akan melewati yang saya sebut the time of transition. Time of transition, waktu transisi. Waktu transisi adalah waktu yang krusial. Itu sebabnya Yesus datang berjumpa dengan mereka. Maksud saya begini. Pengkhotbah pasal 3 berkata bahwa hidup manusia dibentuk dalam sebuah rangkaian musim. Hidup manusia itu ada musim-musimnya. Pengkhotbah 3 berkata ada musim untuk menangis, ada musim untuk tertawa. Jadi dalam hidup manusia ada saatnya kita akan menangis. Dan kalau hari ini Anda menangis, Anda harus ingat bahwa tidak selamanya kita akan menangis. Sebab satu kali kita akan ada pada musim tertawa. Tapi hari ini apabila Anda sementara tertawa, tolong ingat baik-baik, tidak selamanya Anda akan tertawa. Sebab satu kali Anda akan melewati tetesan air mata. Sebab hidup itu adalah rangkaian dari musim-musim kehidupan. Pengkhotbah 3 ada musimnya untuk mengumpulkan batu, ada musimnya untuk membuang batu. Jadi hidup tidak selamanya mengumpulkan, tetapi hidup ada saatnya Anda harus membuang apa yang Anda kumpulkan. Tetapi hidup juga tidak selamanya membuang apa yang kita kumpulkan. Sesuatu saat, satu kali Anda kembali lagi akan mengumpulkan apa yang Anda buang. Hidup itu selalu punya musimnya. Ketika kita berpindah dari satu musim yang lama
kepada sebuah musim yang baru, maka ketika kita berpindah dari musim lama ke musim baru, kita akan selalu melewati apa yang saya sebut sebagai the time of transition, waktu transisi. Kita akan melewati waktu transisi. Ketika Anda satu kali punya segala-galanya, kemudian Anda bangkrut, Anda kehilangan segala-galanya. Ketika dari punya sampai Anda tidak punya apa-apa, Anda akan melewati satu waktu transisi. Dan waktu transisi ini menjadi waktu yang krusial, waktu yang penting, sebab ini menurut saya, sebab waktu transisi ini akan menentukan ketika Anda kehilangan segala-galanya, apakah Anda akan menjadi lemah, apakah Anda akan menjadi putus asa, apakah Anda akan kehilangan semangat, apakah Anda tidak akan bangkit lagi ketika Anda mengalami masalah yang berat, atau Anda akan menjadi tetap kuat sekalipun Anda ada di tengah-tengah masalah. Semua itu ditentukan oleh apa yang Anda alami di waktu transisi. Sebaliknya dari Anda tidak punya apa-apa, satu kali kemudian Tuhan memberkati Anda berkelimpahan dan Anda punya segala-galanya. Dari tidak punya menjadi punya, Anda akan tetap melewati satu waktu transisi. Di waktu transisi ini akan menjadi penting sebab waktu transisi ini akan menentukan ke depan ketika Anda sudah bergelimang harta benda, Anda itu akan menjadi sombong dengan apa yang Anda miliki, ataukah Anda akan tetap menjadi rendah hati sekalipun Anda ada dalam segala berkat kelimpahan Tuhan. Semua itu akan ditentukan dalam waktu transisi. Salah satu contoh paling jelas dari waktu transisi adalah kisah Ayub. Anda tahu kisah Ayub? Ayub yang punya segala-galanya, tiba-tiba kehilangan segala-galanya. Perusahaannya dibakar oleh api sampai ludes. Kekayaannya dirampok oleh para bandit. Anak-anaknya mati semua dalam waktu sekejap di waktu yang bersamaan. Semua sakit penyakit timbul dalam hidupnya. Dari punya segala-galanya, tiba-tiba menjadi tidak punya apa-apa. Ayub akan melewati satu times of transition, waktu transisi. Anda bilang, mana waktu transisi dalam hidup Ayub? Waktu transisi dalam hidup Ayub terletak ketika Ayub sementara berduka. Saya tunjukkan pada Anda. Datang 3 sahabat Ayub. Anda masih ingat 3 sahabat Ayub datang. Dan waktu 3 sahabat Ayub berjumpa dengan Ayub, mereka berkata, Alkitab berkata, mereka bahkan sudah tidak bisa mengenali Ayub sekali lagi. Dan ketika mereka kaget dengan penderitaan Ayub, Alkitab berkata, selama 7 hari Ayub tidak berkata apa-apa. 3 sahabat Ayub itu diam bersama-sama dengan Ayub. Nah, menurut saya 7 hari diamnya Ayub is the time of transition. Waktu transisi. Anda harus mengerti, orang yang susah, benar-benar susah, itu diam dalam kata. Makanya saya kalau ada orang bilang, Pak saya lagi susah, tapi dia kalau cerita susahnya cerewet lancar. Saya pikir itu belum betul-betul susah. Gitu ya. Orang kalau susah, bilang susah, tapi masih cerewet dengan susahnya cerita. Buat saya itu belum benar-benar susah. Orang yang benar-benar susah, itu susah untuk berkata-kata. Baru 2-3 kata air mata menetes. Itu baru betul-betul susah. Jadi kalau Anda ketemu orang bilang, Pak, Bu, saya lagi susah, begini ya, saya waktu itu begini. Dalam hati bilang saja, dia tidak betul-betul susah. Kalau orang benar-benar susah, dia diam dalam kata. Tapi saya tanya sama Anda, waktu Anda lagi mengalami susah, saya tanya, Anda susah cerita sama orang, saya tanya, bisakah Anda tidur di malam hari? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Otak jalan terus. Setuju? Artinya ketika orang lagi benar-benar susah, dia diam dalam kata, tapi dia tidak diam dalam pikiran. Itu yang dialami oleh Ayub. Ini yang lupa dimengerti oleh 3 sahabat Ayub. Selama 7 hari, Ayub diam dalam waktu transisi itu. Ayub diam dalam kata, tapi Ayub tidak diam dalam pikiran. Sebab ketika Anda mengalami masalah kemalangan yang bertubi-tubi, maka otak ini akan selalu mengeluarkan pertanyaan, dan salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah why Lord? Why Lord? Why? Kenapa Tuhan? Kenapa? Orang datang sama saya, berkali-kali jemaat datang berkata, Pak, apakah Tuhan marah sama saya?
Saya tanya kenapa, dia berkata, kenapa Tuhan izinkan semua masalah ini datang bertubi-tubi dalam hidup saya. Pekerjaan saya lagi mengalami masalah, tiba-tiba rumah tangga saya menjadi retak, hubungan saya dan anak-anak menjadi jauh. Apakah Tuhan marah sama saya? Ada orang datang sama saya, Pak, kenapa ya Pak? Waktu saya justru mau sungguh-sungguh iring Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh iring Tuhan. Kenapa hidup saya tidak jadi lebih mulus? Hidup saya tidak jadi lebih gampang. Hidup saya jadi lebih berat. Pak, apa salah saya? Apa yang salah? Apa yang salah dari saya? Kenapa satu masalah belum selesai, masalah kedua sudah datang. Masalah kedua belum selesai, masalah ketiga sudah antri. Masalah ketiga masih antri, masalah empat sudah mulai kemari-kemari. Kenapa Pak? Masalah datang bertubi-tubi. Anda lihat orang akan selalu bertanya, mengapa, 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 mengapa. Dan saya percaya hal sama terjadi dalam Ayub. Dia boleh diam dalam kata selama 7 hari. Tetapi Ayub tidak diam dalam pikiran. Otaknya pasti terus berkata, kenapa? Kenapa saya sudah memberi persembahan? Kenapa saya sudah hidup saleh? Kenapa saya sudah menjauhi kejahatan? Kenapa saya tidak buat dosa? Kenapa waktu saya sudah melayani Tuhan? Kenapa saya lakukan ini semua? Kemalangan demi kemalangan terjadi. Apa salah saya? Kalau saya salah, kenapa anak-anak saya mati? Kalau saya salah, kenapa orang lain yang harus menderita? Anda lihat dia punya banyak pertanyaan. 3 sahabat Ayub lupa 7 hari diamnya Ayub bukan berarti 7 hari Ayub tidak berpikir. Dan justru di masa transisi 3 sahabat Ayub ini justru karena mereka diam. Saya tahu mereka diam sebab mereka mau berbela sungkawa dengan Ayub. Tetapi kita harus sadar bahwa perbuatan baik seringkali tidak sama dengan perbuatan benar. Perbuatan baik bukan berarti sebuah kebenaran. Justru karena mereka diam selama 7 hari, pada hari ke-8 ketika Ayub mulai mengucapkan kalimatnya, lihat Ayub 3 ayat 1, maka kata pertama yang keluar dari mulut Ayub 3 ayat 1 adalah dia mengutuki hari kelahirannya. Mengutuki hari kelahiran berarti mengutuki Tuhan yang membuat dia lahir. Kenapa Ayub 7 hari diam, tiba-tiba hari ke-8 dia mulai mengutuki Tuhan? Sederhana, sebab selama 7 hari nobody tells him, nggak ada yang kasih tahu sama dia, tidak ada yang menghiburkan dia, tidak ada yang menguatkan dia, tidak ada yang memberi semangat sama dia, tidak ada yang kasih ayat sama dia, tidak ada yang menguatkan dia. Seharusnya 3 sahabat Ayub menurut saya tidak boleh diam. Seharusnya 3 sahabat Ayub berkata, yuk kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan hari ini, tetapi tetap percaya yuk Tuhan itu baik. Di depan sana Tuhan pasti akan berbuat kebaikan. Saya percaya seharusnya 3 sahabat Ayub berkata, yuk ke orang lain boleh meninggalkan engkau. Kami 3 sahabat mengambil keputusan untuk membantu engkau dengan apa yang kami bisa bantu. Tetapi Yub ingat satu hal, tetap percaya Tuhan. Yub jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yub jangan pernah lepaskan Tuhan. Yub tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yub Tuhan pasti tolong. Seharusnya 3 sahabat Ayub berkata, Yub, kalau dulu kamu mulai dari nol, Tuhan bisa berkati engkau dengan luar biasa dulu. Hari ini engkau kembali nol, percayalah Tuhan akan sanggup membuat engkau, memberkati engkau menjadi luar biasa sekali lagi. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tetap sanggup tolong. Sampai selama-lamanya Tuhan tetap sanggup menolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yub tetap percaya sama Tuhan, tetap semangat, tetap iring Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Pasti Yub Tuhan akan berkati. Yub bangkit kembali. Justru karena 7 hari diam dalam waktu transisi itu, tidak ada yang masukkan ayat, tidak ada yang memberi penghiburan, tidak ada yang memberi semangat, tidak ada yang memberi kekuatan, tidak ada yang mengingatkan dia. Pada hari ke-8 dia mulai mengutuk Tuhan. Anda lihat waktu transisi adalah waktu yang begitu penting. Dan di waktu penting itu di jam 3 malam, Markus 6:48 berkata, Tuhan mendatangi mereka. Hari ini mungkin waktu transisi Anda. Hari ini mungkin jam 3 malamnya Anda. Hari ini adalah hari di mana Anda sementara mengalami angin sakal dalam kehidupan. Anda sementara mengalami gejolak dalam kehidupan. Tapi hari ini menurut saya adalah hari di mana kita bisa berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi,
dalam doa. Dia mau datang. Dia mau datang untuk Anda dan saya. Dia mau berjumpa. Dia mau menguatkan. Dia mau menghiburkan. Dia mau mengingatkan kita. Dia mau menasihati kita. Dia mau memberi semangat pada kita. Dia mau berjumpa dengan kita dalam hadiratnya. Sebab di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukankah ketika Tuhan mau memberkati umat Israel, dia berkata kepada Musa, dia bilang, Musa, beritahu kepada Harun satu hal. Apabila Harun memberkati umatku Israel, katakan kalimat ini, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Artinya dalam doa berkat untuk Israel, berkat terbesar yang Tuhan bisa beri dalam hidup seseorang, ada mau tahu apa? Wajah Tuhan. Sebab dia berkata, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, kiranya dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Wajah Tuhan adalah berkat terbesar yang dia bisa beri dalam hidup seseorang. Dan apa itu wajah Tuhan? Hadirat Tuhan. Sebab di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kasih karunia, di situ ada damai sejahtera. Untuk Anda, saya berkati Anda. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan di jam 3 malam waktu transisi ini, biarlah dia memberikan engkau kasih karunia. Kiranya dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Bapa dalam surga, berkati umatmu dengan hadirat. Sebab di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kasih karunia, di situ ada damai sejahtera, di situ ada belas kasihan, di situ ada jawaban, di situ ada kekuatan, di situ ada penyertaan Tuhan, di situ Roh Kudus bekerja, di situ engkau mengubahkan, di situ engkau memproses, di situ engkau menasihati, di situ pula engkau memampukan kami. Datanglah, berjumpalah dengan kami dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mohon maaf, saya serahkan ke Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mungkin kita akan satu pujian terlebih dahulu ya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang
kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Mari angkat roti di tangan kanan Anda tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Layakan kami dengan hati yang tulus, hati yang kudus di hadapan Tuhan, untuk ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga tidak ada satupun dari kami yang mengalami sakit, penyakit, kecelakaan. Tetapi setiap kami diberkati oleh karena persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan hati kami sekali lagi, layakan untuk mengikuti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat spesial, berkat tak terduga, berkat long lasting, berkat keselamatan ciptaan baru, damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian dalam hidup Anda dan saya. Sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat semua pengorbanannya. Ingat semua tutupan darahnya. Ingat semua kebaikannya. Haleluya. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus mengambil cawan anggur kemudian mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus baik. Mari mengucap syukur, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Darah Yesus yang suci mulia, darah yang tidak bercacat celah, darah yang tidak berdosa, darah yang oleh karenanya kita telah menerima pengampunan dosa. Darah yang oleh karena bilur-bilurnya Anda dan saya telah menjadi sembuh. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami terima mujizat-Mu, kami terima kesembuhan-Mu. Kami percaya Engkau dalam kami dan kami dalam Engkau. Kami percaya dalam persekutuan dengan Kristus. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kesehatan, kesembuhan, mujizat, pertolongan, perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam kami, biarlah hidup kami menjadi rumah kediaman-Mu ya Tuhan. Biarlah rumah kediaman-Mu ini menyenangkan Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami terima semua yang terbaik dalam hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jamaah umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mujizat sekali lagi terjadi. Biarlah kami mengalami hal-hal yang dahsyat dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saya serahkan kembali